Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Al-Fajri dengan NIM 2014020085. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah yang diampu oleh dosen Al-Ustadz Rahmat Satria Dinata, MPDI. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan ada 4 poin utama. Yang pertama, Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, dan pembahasan yang kedua yaitu Al-Muskilah Al-Khalfiyah Al-Bahsi, dan yang ketiga yaitu Ad-Dirasah Al-Awaliyah, dan yang keempat, yang terakhir, Dirasah As-Sabiqah. Pembahasan pertama yaitu Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Artinya metode penelitian di dalam pendidikan bahasa Arab. Manhaj artinya metode. Metode adalah sebuah cara atau langkah-langkah. Al-Bahsi artinya penelitian. Penelitian yaitu usaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita ingin meneliti itu harus ada permasalahannya. Apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau dengan bahasa lain, sesuatu yang tidak sesuai dengan teori dan fakta. Ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Nah, karena penelitian kita ini berbasis bahasa Arab atau penelitian di dalam pendidikan bahasa Arab, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja komponen yang ada dalam bahasa Arab. Komponen dalam bahasa Arab itu ada 2, yaitu yang pertama Anasirul Lughah, dan yang kedua Maharatul Lughah. Yang pertama Anasirul Lughah. Anasirul Lughah artinya unsur-unsur bahasa. Unsur-unsur bahasa itu ada 4 unsur. Yang pertama al-aswat artinya bunyi, yang kedua al-mufradat artinya kosakata, yang ketiga al-qawaid artinya kaidah. Di sini kaidahnya ada kaidah nahwu dan kaidah shorof, dan yang terakhir yang keempat yaitu al-balaghah atau seni bahasa. Terdapat juga dalam seni bahasa, dalam balaghah itu ada ilmul bayan, ilmul ma'ani, dan ilmul badi'. Selanjutnya yang kedua yaitu Maharatul Lughah. Maharatul Lughah itu artinya keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini juga ada 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan Maharatul Kalam, keterampilan berbicara, dan yang kedua Maharatul Qiraah, keterampilan membaca, dan yang ketiga Maharatul Istima', keterampilan mendengar, dan yang terakhir yang keempat Maharatul Kitabah, keterampilan menulis. Nah, itu mungkin komponen yang ada dalam bahasa Arab. Selanjutnya, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mencari masalahnya terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengetahui apa itu masalah. Masalah yaitu tidak sesuai antara teori dan fakta. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Contoh dari masalah yang saya buat ini adalah, seharusnya siswa kelas 2 SMA IT Izatuna sudah bisa menulis insya dengan baik dan benar. Namun faktanya masih banyak dari siswa kelas 2 SMA IT Izatuna yang belum bisa menulis insya dengan baik dan benar. Nah, ini sebuah masalah yang tidak sesuai dengan teori dan fakta. Jadi dapat kita simpulkan dari masalah ini adalah Maharul Kitabah. Masalahnya itu Maharatul Kitabah, keterampilan menulis. Banyak di antara siswa kelas 2 SMA yang belum bisa menulis insya dengan baik dan benar. Namun secara teori seharusnya mereka itu di kelas 2 SMA itu udah bisa. Nah, itu masalahnya. Selanjutnya, kita sebagai peneliti sudah mengetahui apa masalahnya. Apa yang akan kita lakukan sebagai peneliti selanjutnya? Selanjutnya kita akan mencarikan solusi dari suatu permasalahan tersebut. Nah, di sini saya sudah memberikan contohnya, menemukan contohnya. Saya beri contoh untuk solusinya, penerapan metode uslub. Untuk
masalah tersebut. Jadi masalahnya Maharu Kitabah, solusinya yang akan saya berikan sebagai peneliti yaitu penerapan metode uslub. Nah, dari masalah dan solusi dapat kita simpulkan penelitian kita judulnya penerapan metode uslub untuk meningkatkan kemampuan Maharu Kitabah siswa kelas 2 SMA IT Izatuna Palembang. Nah, jadi kalau kita sudah menemukan masalahnya, solusinya, jadi penelitian kita itu sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua yaitu muskilah khalfiyatu al-bahsi, atau dengan bahasa lain biasanya sering disebut dengan latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian atau latar belakang masalah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Yang pertama, landasan teoritis. Apa itu landasan teoritis? Landasan teoritis itu kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah. Masalah tadi kan kita sudah menemukan Maharu Kitabah. Jadi kita akan membahas semua permasalahan itu, Maharu Kitabah itu di landasan filosofis. Landasan filosofis juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang pertama ontologi. Maksud dari ontologi yaitu kita akan membahas tentang pengertian atau definisi atau makna dari permasalahan yang akan kita teliti. Contohnya, masalah yang kita ingin teliti tadi Maharu Kitabah. Jadi di landasan filosofis di bagian ontologi kita bisa menjelaskan pengertian, apa itu pengertian Maharu Kitabah. Menurut para ahli, Maharu Kitabah itu begini. Jadi bisa kita jelaskan di landasan filosofis di ontologi. Selanjutnya yang kedua epistemologi. Epistemologi adalah bagaimana cara untuk mempelajari masalah apa yang ingin kita teliti tersebut. Apakah masalah tersebut bisa dipelajari atau tidak? Nah, itu kita bahas di epistemologi. Contohnya, permasalahannya tadi kan Maharu Kitabah. Jadi di epistemologi kita akan membahas bagaimana cara mempelajari Maharu Kitabah. Apakah Maharu Kitabah ini bisa dipelajari atau tidak? Nah, itu kita akan bahas di epistemologi. Selanjutnya yang ketiga aksiologi. Aksiologi itu dampak atau manfaat dari kita mempelajari suatu masalah yang akan kita teliti. Apa saja manfaat-manfaatnya akan kita bahas di aksiologi. Contohnya Maharu Kitabah tadi, apa saja manfaat dari kita mempelajari Maharu Kitabah. Nah, kita akan tulis di aksiologi tersebut manfaat-manfaat dari Maharu Kitabah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu landasan teoritis. Kalau di landasan filosofis tadi kita membahas masalahnya, nah di landasan teoritis ini kita akan membahas tentang solusinya, solusi dari suatu permasalahan tersebut. Di awal tadi kita sudah menentukan solusinya itu penerapan metode uslub. Jadi kita akan membahas apa itu uslub di landasan teoritis. Landasan teoritis itu. Dan juga di landasan teoritis kita juga akan menjelaskan mengapa kita sebagai peneliti menggunakan metode uslub ini. Nah, kita jelaskan di sana dengan cara kita juga memberikan atau memberitahu testimoni-testimoni yang telah dilakukan peneliti terdahulu menggunakan metode uslub ini. Jadi agar orang yang membaca ini benar-benar bisa yakin apa solusi yang akan kita berikan terhadap apa yang akan kita teliti ini. Jadi mereka yakin dengan solusi yang kita berikan terhadap penelitian ini. Nah, selanjutnya yang terakhir landasan faktual. Landasan faktual ini kita akan menceritakan sesuatu yang fakta. Apa saja yang fakta terhadap penelitian kita. Caranya, kita bisa langsung datang untuk ke tempat lokus. Lokus itu artinya lokasi penelitian. Kita langsung datang ke lokasi tersebut. Kita ceritakan fakta apa yang ada di lokasi tersebut. Dan juga kita bisa melakukan observasi atau wawancara terhadap guru. Nah, akankah lebih baik kita wawancaranya terhadap muridnya
Bisa juga kita dengan melakukan tes. Tadi kan kekurangan siswa tentang Maharul Kitabah. Jadi kita bisa mentes siswa tersebut dengan tes-tes dari Maharul Kitabah. Jadi kita benar-benar tahu dan benar-benar fakta gitu, memang siswa itu kekurangan dari Maharul Kitabahnya. Memang benar-benar kurang Maharul Kitabahnya. Bisa juga kita lihat dari dokumen, dari nilai-nilai Maharul Kitabahnya, kita minta kepada gurunya gitu kan. Nah, itu landasan faktual. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ad-dirosah al-awaliyah atau pra penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus terlebih dahulu melakukan pra penelitian. Apa saja yang akan kita siapkan dari pra penelitian ini? Yang kita siapkan dari pra penelitian ini ada 3 P, yaitu P yang pertama paper, P yang kedua person, P yang ketiga place. P yang pertama ini paper. Maksud dari paper di sini adalah dokumen. Kita harus mencari dokumen. Dokumen tersebut bisa berbentuk nilai harian atau dari nilai ujian dari siswa tersebut. Nah, yang kedua person, orang yang kita wawancarai. Kita langsung bisa mewawancarai gurunya, namun akan lebih baik jika kita mewawancarai siswanya tersebut. Karena yang kekurangan dalam Maharul Kitabah tadi kan siswanya, akankah lebih baik kita wawancara terhadap siswanya langsung gitu. Dan P yang terakhir yaitu place, tempat atau lokus, lokasi penelitian. Nah, kita tentukan lokasinya di mana. Kalau kita sudah tahu lokasinya di mana, di sekolahan tersebut, nah kita langsung melakukan penelitian melalui dengan wawancara terhadap gurunya dulu, itu person, dan bisa kita minta nilai dari siswa tersebut itu di paper. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari dirosah al-awaliyah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ad-dirosah as-sabiqah, atau artinya penelitian terdahulu. Nah, maksud dari penelitian terdahulu ini adalah kita harus mencari penelitian orang lain atau penelitian orang terdahulu yang sesuai dengan kita, dengan satu syarat yang relevan. Nah, tujuannya di penelitian ini agar penelitian kita itu dengan penelitian orang lain itu tidak sama persis gitu. Jadi penelitian kita ini tidak bisa dikatakan orang adalah penelitian kita yang copy paste atau mengambil dari penelitian orang terdahulu. Jadi di penelitian terdahulu ini atau di dirosah as-sabiqah, kita harus mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian orang terdahulu, dengan syarat harus relevan atau sesuai. Nah, caranya yang pertama yaitu dengan nama, yang kedua judul, yang ketiga tujuan, yang keempat metode, dan yang kelima hasil. Nah, dari kelima ini kita harus mencari persamaan dan perbedaannya. Mungkin penelitian kita dengan penelitian orang lain, nama, tujuan, dan judulnya itu sama, tapi bisa jadi juga hasil dan metode yang kita pakai dengan orang lain itu berbeda, hasilnya berbeda. Nah, jadi kita harus mencari persamaan dan perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian orang lain yang terdahulu. Jadi memang kita ingin membuktikan penelitian kita ini benar-benar real atas dari hasil penelitian kita tersendiri. Jadi nggak bisa orang lain menjudge atau mengucapkan bahwa penelitian kita ini sama persis mengambil dari penelitian orang lain. Nah, itu saja mungkin yang akan saya bahas di video ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.